Para ahli kesehatan global telah mengidentifikasi 8 virus yang memiliki potensi besar untuk memicu pandemi di masa depan. Virus-virus ini termasuk dalam kelompok patogen yang dapat dengan cepat menyebar dan menyebabkan wabah skala besar dengan dampak serius pada kesehatan masyarakat. Dari virus-virus yang dikenal hingga patogen baru yang muncul, setiap virus ini membawa risiko tinggi karena kemampuannya untuk bermutasi dan menyebar dengan cepat di antara populasi manusia. Pandemi COVID-19 sendiri membuka mata badan-badan kesehatan di seluruh dunia. Untuk persiapan lebih awal, Organisasi Kesehatan Dunia telah secara proaktif memperbarui daftar patogen yang kemungkinan akan menyebabkan pandemi di masa mendatang. WHO juga telah membagikan daftar 30 patogen yang berpotensi menyebabkan pandemi. Berikut virus yang berpotensi menyebabkan pandemi dilansir dari Times of India Rabu. Virus influenza A. Pandemi flu Spanyol pada 1918 yang disebabkan oleh galur H1N1 masih menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, yang menewaskan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Pandemi H1N1 pada 2019 yang dikenal sebagai flu babi menunjukkan potensi virus influenza A yang berkelanjutan untuk menyebabkan pandemi. Virus-virus ini dikenal karena kemampuannya untuk mengalami perubahan genetik yang signifikan yang menghasilkan galur baru yang dapat menyebabkan wabah yang meluas. Saat ini galur influenza burung menjadi perhatian khusus karena tingkat kematiannya yang tinggi. Virus corona, virus penyebab COVID-19 telah menunjukkan potensi pandeminya. Penularannya yang tinggi, penyebarannya yang asimptomatik dan presimptomatik, serta kemampuannya untuk menimbulkan berbagai gejala mulai dari ringan hingga berat turut berkontribusi pada potensi pandeminya. Kemampuan virus untuk bermutasi juga menyebabkan munculnya varian baru yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit, penularan, dan kemajuan vaksin. Varian baru COVID-19 seperti varian Omicron telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi virus untuk menghindari respons imun dan menyebabkan lonjakan kasus. Virus Ebola. Virus Ebola telah menyebabkan wabah yang meluas di Afrika, termasuk wabah di Republik Demokratik Kongo yang masih berlangsung hingga saat ini. Virus ini dikenal karena kemampuannya untuk menimbulkan gejala yang parah seperti demam berdarah, muntah-muntah, dan pendarahan internal serta tingkat kematian yang tinggi. Penularannya yang mudah melalui kontak dengan cairan tubuh juga meningkatkan potensi pandeminya. Virus Lassa yang menyebar melalui tikus telah menyebabkan wabah di Afrika Barat. Virus ini dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan Ebola seperti demam, sakit kepala, dan pendarahan, serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dengan tingkat kematian yang mencapai 50%, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Virus Marburg yang juga menyebar melalui kontak dengan hewan telah menyebabkan wabah di Afrika dan Eropa. Virus ini memiliki gejala yang serupa dengan Ebola termasuk demam berdarah, muntah-muntah, dan pendarahan internal serta tingkat kematian yang tinggi. Saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah penyebaran virus ini sehingga meningkatkan potensi untuk menyebabkan pandemi. Virus Nipah. Virus Nipah yang menyebar melalui hewan seperti kelelawar dan babi telah menyebabkan wabah di Asia. Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan sakit kepala, serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dengan tingkat kematian yang mencapai 75%, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Virus Rift Valley yang menyebar melalui nyamuk telah menyebabkan wabah di Afrika dan Arab Saudi. Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan pendarahan serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Walaupun tingkat kematian yang disebabkan oleh virus ini lebih rendah, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang luas karena penyebarannya yang mudah melalui nyamuk. Virus SARS yang juga merupakan jenis virus corona telah menyebabkan wabah di Asia pada 2002 hingga 2003.
Virus ini memiliki gejala yang serupa dengan COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak napas serta tingkat kematian mencapai 10%. Dengan potensi untuk menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh, virus ini memiliki resiko untuk menyebabkan pandemi di masa mendatang jika tidak dikendalikan dengan baik. RSMC Pekayongan meresmikan sport clinic dengan infrastruktur lalu layanan yang mana semakin lengkap pada hari Jumat. Laporan Sport Development Index tahun 2022 menunjukkan tingkat partisipasi olahraga rakyat Indonesia sebesar 30,93%. Angka ini masih jarak jauh di dalam bawah standar yang digunakan tetapkan oleh World Health Organization yaitu 60%. Kami berazam untuk memberikan layanan kondisi tubuh terbaik bagi masyarakat. Sport klinik tubuh terbaik bagi masyarakat. Kami berazam untuk memberikan layanan kondisi tubuh terbaik bagi masyarakat. Sport klinik ini hadir sebagai bentuk layanan baru bagi masyarakat, khususnya pecinta olahraga. Kami memiliki pasukan dokter spesialis yang digunakan lengkap, berkompeten dan juga profesional di bidangnya, kata Dr. Dedi Nugroho, Direktur RSEMC Pekayongan. Beberapa dokter spesialis yang mana dimiliki oleh RSEMC Pekayongan antara lain dokter spesialis ortopedi konselor cedera olahraga, dokter spesialis ortopedi serta traumatologi, juga dokter spesialis kedokteran olahraga. Selain itu juga ada dokter spesialis gizi ahli yang digunakan membantu pada manajemen nutrisi pasien dan juga tenaga psikolog yang tersebut dapat memberikan penyembuhan dari sisi psikologis pasien. Sementara itu, Dr. Marco Aryono Nainggolan, spesialis bidang kedokteran olahraga, juga menekankan pentingnya pendekatan holistik di olahraga. Menurutnya, kebugaran kemudian tiada cuma tentang latihan fisik, tetapi juga tentang pemahaman yang dimaksud mendalam mengenai kondisi tubuh. Spesialis rehabilitas medis Dr. Desi Erika menambahkan pihaknya juga membantu pasien tiada semata-mata pulih dari cedera tetapi juga mengoptimalkan prospek fisik mereka. Itu melalui inisiatif rehabilitas yang tersebut dirancang khusus dan juga didukung alat-alat rehabilitas medis yang dimaksud mumpuni untuk proses penyembuhan pasien. Selain sport klinik, RSMC Pekayongan juga merupakan rumah sakit rujukan trauma center yang dapat menangani kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, cedera kepala, trauma toraks, kemudian trauma ekstremitas. RSMC Pekayongan juga menyediakan layanan unggulan lainnya seperti orthopedic center, cardiac vascular center, serta lain-lain. Lebih lanjut ia mengatakan MC Healthcare pada waktu ini sudah ada mempunyai 8 unit rumah sakit yang tersebut memberikan pelayanan kondisi tubuh unggul dan juga terpercaya. Untuk layanan unggul sport klinik di area jaringan grup EMC Healthcare area Bekasi ketika ini hanya sekali ada di dalam RSEMC Pekayongan, pungkas Dr. Nailufar. Penyakit jantung merupakan penyumbang angka kematian terbesar di Indonesia. Penyakit jantung memiliki beberapa jenis yang seringkali terjadi secara mendadak, tak terkecuali pada tubuh yang sehat. Salah satunya adalah aritmia, suatu kondisi yang membuat pengidapnya mengalami detak jantung tidak teratur, baik lebih cepat maupun lebih lambat. Meskipun tidak berbahaya, namun jika detak jantung sudah mulai terasa tidak biasa, maka bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian mendadak. Lantas, apakah pasien aritmia boleh berolahraga? Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Dr. Ignatius Jansen, menjelaskan pada prinsipnya pasien dengan aritmia punya anatomi jantung yang normal, sehingga tidak ada olahraga khusus dan pasien boleh beraktivitas seperti biasa. Seperti pasien jantung lainnya, olahraga yang disarankan adalah olahraga kardio, seperti jalan cepat, jogging, sepeda, berenang, dan lain sebagainya. Namun bagaimana bila keluhan aritmia muncul saat berolahraga? Dr. Jansen menyarankan untuk menghentikan olahraga tersebut dan tetap tenang. Pilih tempat yang relatif aman, kemudian periksa secara mandiri kondisi detak jantung.
Dr. Jansen menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan terlebih dulu untuk mengetahui apakah denyut jantungnya terlalu cepat atau tidak. Pengecekan mandiri aritmia jantung bisa dengan menempelkan 3 jari di pergelangan tangan dan hitung denyut nadi selama 15 detik. Kalikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan angka denyut nadi istirahat pasien per menit. Jika hasilnya menunjukkan kondisi yang semakin parah, segera pergi ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan pertama.